Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oke, kita bertemu lagi ya di pertemuan yang kedua ini. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang awal dari SLDV seperti suku, koefisien, konstanta, dan lain-lain. Nah, kemarin juga membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Nah, sekarang kita pada pertemuan kedua ini kita akan membahas penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi, eliminasi, metode campuran, dan kita akan membahas juga tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita memasuki materi, sini saya akan menjelaskan kembali tentang tujuan pembelajaran, model pembelajaran, dan teknik penilaian pada pembelajaran saya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami dan menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Model pembelajaran yang saya pakai adalah contextual teaching and learning. Dalam model pembelajaran ini, kegiatan pembelajaran yang menyampaikan materi dengan cara mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Untuk teknik penilaiannya yaitu observasi terhadap aktivitas kelompok, kemudian ada tanggapan terhadap presentasi dan hasil latihan soal. Oke. Nah, sebelum kita memasuki ke materi yang selanjutnya, kita mengingat kembali. Nah, di sini ada pengertian dari SPLDV. SPLDV adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan membentuk garis yang lurus. Nah, ciri-ciri dari SPLDV sendiri ini adalah terdiri dari dua persamaan, kemudian memiliki dua variabel yang berderajat 1. Nah, di sini ada yang masih ingat dari pertemuan yang minggu kemarin, apa itu koefisien dan konstanta? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Oke, satu jana. Koefisien itu apa? Koefisien adalah angka yang diikuti oleh variabel, sedangkan kalau konstanta adalah angka yang tidak diikuti oleh variabel. Oke, benar. Nah, kita memasuki materi untuk hari ini, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode substitusi. Nah, dalam metode substitusi ini adalah metode menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan mengganti atau menyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain. X dinyatakan dalam Y dan sebaliknya Y dinyatakan dalam X. Nah, jika X atau Y pada persamaan pertama yang akan disubstitusi, maka koefisien X atau Y pada persamaan kedua harus sama dengan 1. Sebaliknya, jika X atau Y pada persamaan kedua akan disubstitusi, maka koefisien X atau Y pada persamaan pertama harus sama dengan 1. Nah, ini apa maksudnya, Bu? Oke, kita masuk dalam. Nah, contoh kita lihat adalah langkah penyelesaian menggunakan metode substitusi. Yang pertama, nyatakan persamaan 1 atau 2 dalam variabel X atau Y. Pilih persamaan yang paling sederhana. Kemudian langkah yang kedua, substitusi variabel yang diperoleh pada langkah 1 pada persamaan lainnya sehingga menjadi persamaan dalam satu variabel. Selesaikan persamaan itu sehingga diperoleh nilai dan periksa apakah pasangan nilai yang diperoleh memenuhi kedua persamaan atau tidak. Nah, kita memasuki contoh. Nah, di sini ada contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV dengan
menggunakan metode substitusi. Nah, di sini ada dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu 2x plus y sama dengan 5. Persamaan kedua, x min y sama dengan 1. Nah, dari langkah-langkah yang tadi, dari salah satu dua persamaan ini, ada yang dinyatakan dalam x atau y. Contoh, yang pertama ini, kita nyatakan 2x plus y sama dengan 5 ini, yaitu persamaan 1. Kemudian x min y sama dengan 1 ini adalah persamaan 2. Langkah yang pertama, kita nyatakan salah satu dari persamaan ini menjadi nilai x atau y. Nah, kita mengambil persamaan yang pertama, yaitu 2x plus y sama dengan 5. Jadi kita mengambil nilai dari y-nya, karena y-nya di sini paling sederhana, karena koefisiennya 1. Jadi y sama dengan 2x di sini plus, maka pindah ke belakang menjadi min. Jadi 5 dikurangi 2x. Jadi nilai dari y sendiri itu sama dengan 5 dikurangi 2x. Oke, langkah yang kedua yaitu substitusikan nilai yang sudah ketemu ini, yaitu nilai y, dalam persamaan 2. Karena persamaan 2 ini adalah persamaan yang paling sederhana. Jadi x dikurangi nilai y-nya yaitu 5 dikurangi 2x. Jadi kita substitusikan nilai 5 dikurangi 2x sama dengan 1. Kemudian x dikurangi 5. Nah, ini kan ada negatif, di sini negatif. Jadi negatif dikali negatif jadi plus. X min 5 ditambah 2x sama dengan 1. Kemudian kita kelompokkan yang mempunyai variabel dengan yang mempunyai variabel, dan konstanta dengan konstanta. Kemudian x ditambah 2x itu hasilnya 3x. Nah, 3x dikurangi 5 sama dengan 1. Kemudian lagi 3x. Nah, di sini konstantanya ada min 5 dan 1. Jadi kita pindah min 5 ini ke belakang menjadi plus 1. Jadi 3x sama dengan 6. Kemudian x sama dengan 6 dibagi 3 hasilnya 2. Selanjutnya sudah ketemu nilai x sama dengan 2. Jadi kita substitusikan lagi untuk mencari nilai y-nya. Kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke persamaan 1. Sama satunya tadi 2x plus y sama dengan 5. Atau kita substitusikan ke dalam nilai yang sudah kita bentuk tadi, yaitu y, persamaan yang sudah kita bentuk tadi, yaitu y sama dengan 5 dikurangi 2x. Jadi y sama dengan 5 dikurangi 2, x-nya ketemu 2. Jadi kita substitusikan pada nilai x 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Jadi di sini sudah ketemu nilai x-nya berapa? 2. Kemudian nilai y-nya 1. Jadi himpunan penyelesaian dari dua persamaan ini adalah 2 dan 1. Oke, selanjutnya kita lanjut pada metode eliminasi. Nah, dalam metode ini, metode menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misal, variabel dalam persamaan adalah x dan y. Nah, untuk mencari nilai x, kita hilangkan nilai y-nya. Kemudian sebaliknya, untuk mencari nilai y-nya, maka kita hilangkan nilai x-nya. Nah, cara untuk menghilangkan salah satu peubahnya atau variabelnya yaitu dengan cara, perhatikan tandanya. Apabila tandanya sama, plus dengan plus atau min dengan min, maka untuk mengeliminasinya dengan cara mengurangkan. Dan sebaliknya, apabila tandanya berbeda, maka gunakanlah sistem penjumlahan. Nah, contoh, di sini ada dua persamaan, 2x plus y sama dengan 4 dan 5x min 2.
2Y sama dengan 1. Penyelesaiannya menentukan nilai X. Kita yang pertama menentukan nilai X-nya, maka kita harus menghilangkan nilai Y-nya. Nah, kita masukkan 2X plus Y sama dengan 4, kemudian 5X min 2Y sama dengan 1. Karena di sini tandanya berbeda, maka penyelesaiannya yaitu menggunakan penjumlahan. Oke, kita mencari nilai X-nya, maka kita akan hilangkan nilai Y-nya. Di sini agar nilai Y-nya sama, maka dikali 2. Jadi hasilnya 2X dikali 2 4X, kemudian Y dikali 2 2Y, 4 dikali 2 8. Kemudian sama yang kedua 5X min 2Y sama dengan 1, itu dikali 1. Jadi tetap ya 5X min 2Y sama dengan 1. Jadi kita peroleh nilainya ini akan menjadi 0. Kok bisa? Nah, 2, jadi kan 2 ditambah min 2, jadi hasilnya 0. Untuk 4 ditambah 5 hasilnya 9. Jadi 9X sama dengan 8 ditambah 1 9. 9. Kemudian nilai X-nya sama dengan 9 dibagi 9 1. Jadi ketemu nilai X-nya yaitu 1. Oke, untuk menyelesaikan nilai Y yaitu menghilangkan nilai X. Caranya sama dengan cara menentukan nilai X. Nah, di sini bedanya yaitu mengapa di sini kok pengurangan, di sini penjumlahan. Sudah saya jelaskan tadi ya. Kenapa ini penjumlahan? Karena di sini nilai X-nya itu berbeda, yaitu ada plus dan negatifnya. Kalau di sini pengurangan, karena nilai X-nya ini sama-sama positif, jadi kita menggunakan pengurangan. Lanjut. Kemudian untuk mengeliminasi nilai X-nya, maka yang pertama ini sama 1 ini kita kali dengan 5. Jadi 2X dikali 5 10X, Y dikali 5 5Y, kemudian 4 dikali 5 20. Kemudian sama yang kedua, untuk mengeliminasi nilai X-nya kita kalikan 2 dengan 2. Jadi 5X dikali 2 hasilnya 10X. Kemudian min 2Y dikali 2 hasilnya Min 4Y. Kemudian 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian kita kurangkan nilai X-nya. 10 kurangi 10 0. Kemudian 5 dikurangi negatif 4, maka menjadi negatif ketemu negatif jadi Positif. Jadi 5 ditambah 4 hasilnya 9Y. 9Y sama dengan 20 dikurangi 2 hasilnya 18. Jadi Y sama dengan 18 dibagi 9 2. Jadi di sini ketemu nilai X-nya yaitu 1 dan nilai Y-nya yaitu 2. Selanjutnya yaitu metode campuran. Metode campuran adalah metode hybrid atau gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi untuk mencari solusi persamaan bentuk aljabar. Metode campuran merupakan alternatif untuk menghasilkan perhitungan yang lebih cepat. Cara kerja metode ini yaitu melakukan eliminasi untuk mencari solusi suatu variabel, lalu melakukan substitusi variabel yang telah ditemukan untuk menghitung variabel berikutnya. Maka dalam metode campuran ini kita langkah pertama yaitu menggunakan metode eliminasi. Kemudian jika sudah ketemu dari salah satu variabel dengan cara metode eliminasi, maka variabel yang sudah ketemu ini kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan menggunakan metode substitusi. Oke, di sini saya
dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Sini saya mempunyai dua persamaan, yaitu persamaan yang pertama 2x plus y sama dengan 5. Untuk persamaan yang kedua yaitu x min y sama dengan 1. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa saja yang ada dalam media pembelajaran ini. Nah, di sini ada soal. Untuk yang atas ini adalah metode eliminasi. Baris ini itu persamaan 1, kemudian baris yang kedua ini itu persamaan yang kedua. Di sini ada variabel x, kemudian variabel y, dan c ini adalah konstanta. Oke, untuk kotak yang berwarna hijau ini itu kita di sini adalah tempatnya koefisien dari nilai dari x. Untuk yang berwarna oranye itu adalah koefisien dari nilai y-nya. Dan untuk yang hijau sebelah sini itu adalah nilai dari konstanta dari dua persamaan ini. Nah, untuk yang kotak berwarna merah ini untuk apa, Bu? Nah, nanti ini adalah hasil dari perkalian silang antara koefisien x dan y sebelah sini. Untuk yang kotak sebelah sini itu adalah hasil dari perkalian silang dari nilai y dan nilai koefisien y dan nilai konstantanya. Oke. Untuk yang sebelah sini adalah hasil dari pengurangan hasil perkalian. Nah, di sini ada tanda pengurangan. Untuk sebelah sini juga ada tempat hasil nilai dari pengurangan hasil perkalian pengurangan dari nilai perkalian silang x, y dan konstantanya. Oke, kita coba ya. Ya, Bu. Untuk koefisien yang x-nya terlebih dahulu. Pada persamaan yang pertama, koefisien nilai x-nya itu ada berapa? 2. Jadi kita tulis 2. Kita tambah 2 di sini. Nah, untuk yang persamaan yang kedua, nilai koefisien pada x-nya itu berapa? 1. Jadi kita tulis di sini 1. Kita tambah 1. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan nilai koefisien yang y. Pada persamaan yang pertama, nilai koefisien y-nya itu berapa? 1. Jadi kita tambah 1. Nah, untuk nilai koefisien y pada persamaan kedua nilainya berapa? Min 1. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai konstantanya. Yang di persamaan 1 nilai konstantanya berapa? 5. Kita tempel 5. Kemudian nilai konstanta pada persamaan yang kedua 1. Nah, setelah kita masukkan nilai koefisien dari x, y, dan nilai konstantanya, maka di sini kan ada tanda perkalian. Nah, kita kalikan silang yang ini dengan yang ini, kemudian 1 dengan yang 1. Kita yang pertama kita kalikan 2 dikali min 1 hasilnya Min 2. kita taruh di lurusnya perkalian ini. Kemudian untuk perkalian silang yang 1 dikali 1 hasilnya 1. kita taruh di sini. Selanjutnya untuk kotak yang ini yaitu hasil perkalian dari koefisien y dan nilai konstanta. Caranya sama, yaitu perkalian silang. 1 dikali 1 hasilnya 1. Kita taruh di sini. Kemudian 1 dikali 5 hasilnya Min 5.
yang di atas sudah terisi semua. Maka langkah selanjutnya itu bagaimana, Bu? Nah, kita abaikan yang 3 kotak ini, kita fokus pada kotak yang berwarna merah. Di sini ada bentuk pengurangan bersusun. Nah, di sini min 2 dikurangi 1 hasilnya -1. min 3. Berapa? Oh iya sih. Berapa, Bu? 2 dikurangi 1 hasilnya 3. Min 3. Nah, kemudian yang ini min 5 dikurangi 1 hasilnya min 6. Min 6. Nah, kita peroleh 2 nilai, yaitu min 6 dan min 3. Langkah selanjutnya gimana, Bu? Kita cari nilai X. Jadi kedua nilai ini. Caranya bagaimana? Ini kan nilai dari hasil konstanta dan ini nilai dari hasil kedua variabelnya. Maka yang nilai dari kedua variabel ini itu menjadi penyebut dan nilai dari konstantanya ini itu menjadi pembilang. Jadi nilai min 6 pindah ke sini. Dan di sini ada tanda bagi atau per. Nah, yang menjadi penyebut tadi adalah min 3. Nah, kemudian kita cari nilai X-nya dengan membagikan min 6 dengan min 3. Min 6 dibagi min 3 hasilnya 2. Jadi ketemu nilai X dari kedua persamaan ini adalah 2. Nah, itu kalau menggunakan metode eliminasi. Sekarang kita mencari nilai Y-nya menggunakan metode substitusi. Dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya, yaitu sama dengan 2, ke dalam salah satu persamaan ini. Oke, kita substitusikan nilai X-nya, yaitu sama dengan 2, ke dalam persamaan 1. Nah, di sini nilai X-nya berada pada kotak yang berwarna putih. Jadi di sini ada kotak yang berwarna putih. Jadi nilai X-nya ada di sini 2. Nah, nilai koefisien dari X-nya tadi berapa? 2. Kita masukkan pada kotak yang berwarna hijau, yaitu kotak koefisien. Kemudian koefisien dari nilai Y-nya berapa? 1. Kita masukkan nilai 1. Nah, untuk nilai kotak yang berwarna merah ini adalah nilai dari konstanta. Konstanta dari persamaan pertama berapa? 5. Kita tahu 5. Nah, setelah ini, di sini kok ada kotak berwarna merah? Untuk sini kan Y-nya sudah berpindah pada di sini Y. Maka di sini kotak berwarna merah ini kita taruh nilai konstantanya, yaitu sama dengan 5. Untuk kotak yang kedua ini ada hijau dan putih, itu adalah nilai dari koefisien X dan nilai X-nya. Nah, kalau kotak yang bawah berwarna hijau ini itu nilai apa? Nah, ini adalah nilai dari koefisien Y-nya menjadi penyebut. Kemudian kita hitung 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian 5 dikurangi 4 hasilnya 1. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Jadi ketemu nilai Y-nya adalah 1. Oke, yang selanjutnya yaitu menyelesaikan persamaan SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDP dengan metode tersebut. Yang pertama yaitu
dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi model matematika. Kemudian yang kedua, menyelesaikan dengan metode penyelesaian SPLDB. Metode penyelesaian SPLDB di sini kan ada 4. Yang pertama ada metode grafik, bisa menggunakan metode substitusi, bisa menggunakan metode eliminasi, dan yang terakhir bisa menggunakan metode yang tadi, yaitu metode campuran. Mencampurkan, menggabungkan nilai metode eliminasi dengan metode substitusi. Kemudian menggunakan penyelesaian dari SPLDB pada langkah kedua untuk menyelesaikan permasalahan yang ditanyakan. Nah, di sini ada contoh. Di Indonesia, Lisa membeli 2 pulpen dan 1 buku tulis seharga 15.000. Sedangkan Lara membeli 1 pulpen dan 2 buku tulis seharga 18.000. Pertanyaannya, jika hari ini membeli 5 pulpen dan 3 buku tulis, berapa ia harus membayarnya? Nah, langkah yang pertama tadi adalah kita ubah kalimat pada saat ini menjadi model matematika. Masih ingat dengan cara mengubah kalimat menjadi model matematika pada pertemuan yang kemarin? Di sini variabelnya adalah yang pulpen dan buku tulis. Oke, pulpen kita misalkan menjadi X dan buku tulis kita misalkan menjadi Y. Yang pertama yaitu Lisa. Lisa membeli berapa pulpen? 2. Pulpen di sini kita misalkan X, jadi menjadi 2X ditambah buku tulisnya membeli berapa? 1. Jadi nilainya Y sama dengan 15.000. 16.000. Kemudian Lara membeli berapa pulpen? 1. Jadi X ditambah berapa buku tulis? 2. Seharga 18.000. Pertanyaannya, kalian membeli berapa pulpen? 5X ditambah berapa buku tulis? 3Y. Kita cari harganya. Nah, ini adalah bentuk model matematika dari soal cerita yang ada di situ pada contoh soal. Jadi kita langkah yang pertama untuk menentukan model matematika adalah kita misalkan benda yang dibeli itu menjadi suatu variabel. Kita cirikan dari satu dari pernyataan yang ada pada soal. Nah, maka selanjutnya yaitu menghitung nilai ini menggunakan metode yang ada di SPLDB. Oke, yang pertama kita menggunakan metode ada di mana? Kita akan menggunakan metode campuran saja. Oke, kita menggunakan metode campuran. Pertamanya pertama yaitu 2X ditambah Y sama dengan 15.000. Sama yang kedua yaitu X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Nah, oke, di sini pada metode campuran tadi yang pertama kita menggunakan metode eliminasi. Nah, kita masukkan nilai persamaannya pada metode eliminasi. Di sini kita mau mencari nilai X-nya dulu atau Y-nya dulu? X-nya dulu. Berarti kalau mencari nilai X-nya kita hilangkan nilai Y-nya. Nah, di sini nilai Y-nya tandanya sama atau
Untuk menghilangkan nilainya, persamaan pertama ini kita kali dengan 2. Untuk yang persamaan yang kedua, untuk menghilangkan nilai y-nya kita kalikan 1 dengan 1. Nah, 2x dikali 2 hasilnya 4x ditambah y dikali 2 hasilnya 2y. 15 dikali 2 hasilnya 30.000. Nah, untuk persamaan yang kedua, x dikali 1 hasilnya x. 2y dikali 1 hasilnya 2y. 18.000 dikali 1 hasilnya 18.000. Oke, kita kurangkan. 4x dikurangi x 3x. 2y dikurangi 2y sama dengan 30 dikurangi 18 12. Kemudian kita mencari nilai x-nya. X sama dengan, di sini ada perkalian 3 dikali x. Maka kalau di sini perkalian pindah ke belakang menjadi pembagian. 12.000 dibagi 3 hasilnya 4.000. Jadi nilai x atau nilai dari harga dari pulpennya adalah sebesar 4.000. Di sini kita sudah menggunakan metode eliminasi. Kemudian metode yang kedua kita menggunakan metode substitusi. Oke, kita di sini akan mensubstitusikan nilai x-nya pada persamaan yang mana? Yang pertama. Oke, 2x ditambah y sama dengan 15.000. 2 x-nya berapa? 4.000. Kita masukkan ditambah y sama dengan 15.000. 2 dikali 4.000 hasilnya 8.000. Ditambah y sama dengan 15.000. Maka nilai y-nya sama dengan, di sini 8.000-nya di sini positif, pindah ke belakang menjadi perhatikan kurangkan 15.000 dikurangi 8.000 hasilnya 7.000. Jadi ketemu nilai y-nya atau harga tertulis yaitu sebesar 7.000. Tadi pertanyaannya, Karin membeli 5 pulpen dan 3 tertulis. Berapa ia harus membayarnya? Maka 5x ditambah 3y. Nah, kita substitusikan nilai yang sudah ketemu x dan y-nya ke dalam persamaan yang ada di kali. Oke, 5 dikali x-nya berapa tadi? 4.000. Kemudian y-nya 7.000. 5 dikali 4.000 hasilnya 20.000. Ditambah 3 dikali 7.000 hasilnya 21.000. Maka kita jumlahkan 20.000 ditambah 21.000 hasilnya 41.000. Jadi sudah tahu Karin membeli 5 pulpen dan 3 buku tulis. Berapa yang ia harus membayarnya? Karin harus membayar sebesar 41.000. Oke, apakah sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Salah. Oke.
Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya akan membentuk menjadi dua kelompok yang terdiri dari dua siswa kelompoknya. Kelompok yang pertama yaitu terdiri dari Ifatul Jannah dan Khalizatul Husna. Untuk kelompok yang kedua yaitu Nailatul Rizqa dan Lailatul Syafa. Oke, di sini saya untuk perwakilan per kelompok bisa maju untuk mengambil LKPD-nya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Selanjutnya setelah mengerjakan soal yang telah saya berikan dari per kelompok semuanya maju, satu kelompok satu, kelompok dua untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang pertama yaitu kelompok satu, silakan maju ke depan. Nah, tadi hasil dari kerjanya bisa dipresentasikan menggunakan media pembelajaran ini. Untuk yang lainnya bisa memperhatikan kelompok yang sedang presentasi ya. Siap, Bu. Oke, yang pertama tadi memasukkan nilai apanya dulu? Share. Oke, presentasikan. Gimana itu hasilnya seperti itu. Langkah pertama tadi di sini kan koefisiennya 2. Ya, maka di sini kita taruh di sini. Kemudian koefisien dari X yang bersamaan 2 di sini kan 5. Kita taruh di sini.
Kemudian koefisien Y dari persamaan satu kan 1, kita taruh di sini. Kemudian koefisien Y dari persamaan 2 itu kan yang 2, kita taruh di sini. Kemudian konstantanya dari persamaan 1 kan 4. Kemudian konstanta dari persamaan 2 itu 1. Kemudian kita carikan silang. 2 dikali 2 min 4, 1 dikali 5, 5. Kemudian 1 dikali 1, 1. 4 dikali 2 min 8. Kemudian kita kurangi. Min 4 dikurangi 5 itu min 9. Kemudian min 8 dikurangi 1 itu min 9. Kemudian hasilnya ini kita taruh di sini. Min 9 kita taruh di sini. Kemudian yang ini kita taruh di sini. Min 9 dibagi min 9 itu 1. Maka diperoleh X-nya sama dengan 1. Kemudian kita ke langkah substitusi. Mencari nilai-nilainya. Substitusi kan samanya yang mana? Yang pertama. Jadi X-nya 1. Kemudian Y-nya, koefisiennya berapa? 1. Ya, 1. Terus konstantanya? Konstantanya yang di merah? 4. Nah, kemudian konstantanya pindah ke jadi 9. Ya, 9. Kemudian koefisien X dengan nilai X-nya pindah menjadi 9. Kemudian koefisien Y-nya menjadi 1. Oh iya, kemudian hitung nilai Y-nya berapa? 4 dikurangi 2 dikali 1. 4 dikali 1 kurang 2. Sudah, jadi ketemu nilai X dan nilai Y-nya berapa? 4 dan 2. Nilai X-nya 1, Y-nya 2. Itu kan. Oke, sudah paham? Aku kasih dulu. Paham. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, jawaban dari kelompok 1 benar. Benar kan? Oke, jadi apakah sampai sini sudah paham? Paham, Bu Guru. Oke, kalau sudah paham, oke, kita sebutkan materi hari ini, di mana sistem persamaan linear dua variabel ini bisa diselesaikan menggunakan beberapa metode, seperti metode grafik pada pertemuan kemarin, kemudian metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Nah, pada metode campuran di sini itu bisa menggunakan papan SPLDP ini. Dengan langkah yang pertama menggunakan metode eliminasi, kemudian langkah yang kedua menggunakan metode substitusi. Oke, yang selanjutnya mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan penguatan dalam metode campuran ini. Jadi minggu depan kita akan fokus pada metode campuran saja. Oke. Sebelum kita akhiri, pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah kalian sudah belajar dengan baik. Untuk kelompok 1, presentasinya sudah baik. Pertemuan selanjutnya bisa dipresentasikan untuk kelompok 2 ya. Baik, Bu. Oke, pembelajaran hari ini saya akhiri. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.